Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 30 dan yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru dan karyawan SD Negeri 30 dan juga tamu undangan yang kami hormati. Marilah sebelum acara kita mulai, kita tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena rahmatnya kita telah berjumpa di tempat yang insya Allah baru ini dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Dan kita lupa salam selalu kita aturkan kepada semua kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita syafaatnya baik dunia yang utama di akhirat. Acara destinasi praktik budaya positif oleh Ibu Fitriana Khotimah SPD CGD Angkatan 11 akan segera memulai. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, Sabtu, pembukaan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 doa, 4 sambutan dari kepala sekolah, 5 penyampaian materi, 5 tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kita buka dengan bacaan basmalah, semoga acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan menempatkan diri. Pagi dimohon berdiri. Indonesia.
mohon duduk. Bila kita acara yang ketiga yaitu doa yang akan dibantu oleh Ibu Khotmatul Wara Ibu Khotmatul waktu dan waktu kami lakukan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa awladina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inni a'udzu bika min al-kibri wal hazan wa a'udzu bika min al-'ajzi wal faqri wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa a'udzu bika min jahannam. Rabbi a'udzu bika min al-kibri wa al-'ajzi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan doa ini acara bagian ini berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tuhan juga acara yang berlaku yaitu pesankan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suswodo SDSD. Kepada Bapak Suswodo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Selanjutnya selawat serta salam selalu kita doakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin semua, perlu diketahui bahwa hari ini adalah kita semua mengikuti acara diseminasi praktik baik budaya positif, yaitu alhamdulillah kemarin guru SD 3 lolos seleksi CGP angkatan 19. Mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu guru yang lain juga dapat ikut daftar dan mudah-mudahan lolos semua dalam angkatan CGP yang selanjutnya. Bapak Ibu ada semua, bahwa dalam acara nanti mudah-mudahan membawa dampak atau contoh yang baik untuk SD kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan daripada sekolah kita lebih maju lagi dengan adanya kegiatan seperti ini. Bapak Ibu hadirin semua, perlu diketahui lagi bahwa dalam acara dimensi praktik baik ini nanti tidak hanya tapi nanti harapan dari saya betul-betul kita
sekolah ini. Maka dari itu saya minta dukungannya, kerjasamanya yang baik. Mudah-mudahan praktik baik budaya positif nanti bisa diterapkan di SD kita ini. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Mungkin dari saya cukup sekian. Adanya wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan Bapak Siswondo selaku Kepala SDN kita semua. Acara berikutnya dari acara ini penyampaian materi budaya positif dari Ibu Fitriana Fatimah SPD. Kepada Ibu Fitriana Fatimah SPD, waktu dan tempat kami menentukan sebelumnya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Bogor, Bapak Siswondo SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi praktik baik budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam selalu saya haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya bisa sampai kepada kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu hebat. Hari ini kita mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya Bapak Ibu, kita briefing dulu ya, supaya kita walaupun keadaannya sudah semakin siang kita bisa lebih bersemangat. Monggo Bapak Ibu, saya persilakan untuk jumlah berdiri. Sambil diikuti ya caranya.
budaya positif. Di sini saya menyampaikan berdiri di sini bukan karena saya memberi buatan ke Bapak Ibu atau saya merasa pintar, bukan. Tapi tujuan diseminasi di sini yang pertama, setelah kami melaksanakan modul 1, maka kami harus melaksanakan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif pendidikan guru penggerak. Yang kedua, melaksanakan praktik baik kepada rekan sejawat tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya positif di sekolah. Mengapa kita harus melaksanakan budaya positif, Bapak Ibu? Karena budaya, dengan kita melaksanakan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu seharusnya dengan kondisi yang kondusif, dengan kondisi yang menyenangkan. Apabila kita mengajar murid kondisinya menyenangkan, kemudian muridnya juga merasa senang dengan gurunya, maka apapun yang akan kita sampaikan, murid pasti akan senang. Itu akan menjadi kebutuhan. Artinya muridnya ingin selalu kita ingin selalu mendapatkan pembelajaran. Berbicara mengenai budaya positif, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini konsep ini budaya positif yang akan saya sampaikan ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan keras, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai perubahan paradigma. Bapak Ibu coba ini akan kita selesaikan dua-dua ya. Bermain buka tutup. Allah tidak satu kelompok, 2 orang. Mungkin bisa 3 orang. Tapi ini sebenarnya lebih cocok 2 orang, Bapak Ibu. Jadi nanti yang satu jadi si A, yang satu dia jadi si B. Nanti yang si A, Bapak Ibu bayangkan kalau jenengan itu sedang memegang sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, bahkan untuk kehidupan Anda. Karena saking berharganya, maka jenengan harus memegangnya erat-erat. Sementara lawan jenengan si B nanti akan berusaha dengan berbagai cara untuk berusaha agar jenengan membuka genggaman tersebut. Monggo dicoba Bapak Ibu, siapa yang menang? Apakah terbuka ataukah tetap tertutup? Monggo. Coba. Saya lihat Bapak Ibu semuanya coba ngepal gantian. Yang satu ngepal, yang satu berusaha melepaskan. Atau mungkin si B untuk melepaskannya bisa dengan dibujuk. Buka ya. Dengan sederhananya dia berupaya agar si A membuka. Monggo Bapak Ibu dilaksanakan. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Apakah terbuka? Apakah tetap tertutup? Tetap tertutup. Apakah si B ada yang berhasil membuka genggaman si A? Tidak bisa. Tidak ada. Semuanya tidak ada
siapa yang berkuasa pada akhirnya? Apakah yang menutup tangannya ataukah yang membuka? Siapa yang lebih berkuasa? Ya, benar sekali. Yang lebih berkuasa pasti adalah yang memiliki kendali. Yang memiliki kendali siapa? Yang kita sendiri ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi mengenai makna kontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu sebenarnya apakah kita sendiri ataukah orang lain yang bisa mengontrol kita? Ini adalah ada 4 miskonsepsi mengenai makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Akan saya bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti percobaan yang kita lakukan tadi Bapak Ibu, yang satu berusaha menutup, yang satu berusaha membuka. Itu seperti itu juga yang dialami oleh guru dan murid. Guru itu pada dasarnya juga tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa kalau murid kita itu tidak mau mengikuti. Walaupun misalnya kakaknya guru itu bisa mengontrol muridnya, bisa mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian itu terjadi karena memang murid itu mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Banyak guru yang merasa kalau penguatan positif seperti bujukan itu dia merasa bisa untuk mengontrol. Ya, mungkin dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid itu akan menyadarinya dan dia bisa saja menolak bahkan memberontak, atau sebaliknya murid tersebut malah ketergantungan dengan guru. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bergantung dengan gurunya karena dia sudah menyerahkan mengikuti gurunya saja, tidak dari dirinya sendiri. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga miskonsepsi. Banyak guru yang mengkritik atau membuat muridnya merasa bersalah itu percaya bahwa itu dapat menguatkan karakter murid. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah itu tidak menguatkan, bahkan apa? Melemahkan. Nah, kalau kita dengan membuat murid kita merasa bersalah itu bisa menyebabkan murid mempunyai persepsi negatif, sehingga bisa menimbulkan identitas gagal pada murid. Tapi kadang-kala sebagian besar atau sebagian guru itu mereka itu sulit untuk mengidentifikasi dirinya bahwa dia sedang melakukan perilaku membuat merasa bersalah. Karena seringkali guru yang menggunakan suara halus dia bahkan malah menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, miskonsepsi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebagian orang dewasa itu memiliki kepercayaan. Dia percaya bahwa orang dewasa itu memiliki kewajiban untuk membuat anak atau murid itu melakukan suatu kegiatan tertentu. Tapi kenyataannya sebenarnya Bapak Ibu, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Nah, perilaku memaksa kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru itu tidak akan efektif dalam waktu jangka yang panjang, karena itu memaksa itu bukan dari diri murid itu, tapi karena dari dorongan dari luar, dari pemaksaan yang kita lakukan. Nah, memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Nah, dengan adanya
Kadang kita merasa ya, wah orang ini harusnya kayak gini. Nah kita berarti kalau berpikiran seperti itu, berarti kita beranggapan orang itu harus seperti kita. Orang dikatakan baik kalau sesuai baik dengan standar kita. Padahal yang sebenarnya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang kita pikirkan baik belum tentu baik di pikiran orang lain. Kemudian biasanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal orang itu melakukan semua kegiatan itu semua ada alasannya, ya, ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, seperti yang dipraktekkan dengan bukan tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, saya ini kan pintar, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, perlu kita ubah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Kita masuk ke kedua, disiplin positif. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika jenengan semuanya mendengar kata disiplin, coba jenengan sebutkan dalam satu atau dua kata apa yang dimaksud dengan disiplin, Bapak Ibu? Patuh, tepat waktu, apa lagi? Aturan. Nah, biasanya disiplin itu dikaitkan dengan seperti itu. Kita bahas di Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada diri? Apakah dengan membuat nilai kelas, memberikan contoh, ya. Terus apakah cara tersebut berhasil Bapak Ibu? Berhasil membuat anak disiplin Bapak Ibu? Nah, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Semuanya selalu mencoba yang terbaik untuk murid kita. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi di dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya kalau orang mendengar kata disiplin itu biasanya dihubungkan dengan aturan. Orang kalau melaksanakan aturan itu biasanya kurang nyaman di Bapak Ibu. Kita sendiri kalau rasanya harus ini, harus datang ke sekolah tepat waktu. Kadang kita itu pengen santai. Kita kalau harus mengikuti aturan itu biasanya merasa kurang nyaman. Itu kalau bukan dari diri kita sendiri. Atau bahkan mungkin kalau orang mendengar kata disiplin itu pasti hubungannya akan dihubungkan dengan hukuman. Kalau anak dengan aturannya anak pasti dia akan berpikir, wah hukuman nih kalau enggak. Nah, padahal disiplin dan aturan itu jauh berbeda. Hukuman itu dilakukan jika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan selain itu. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu contoh penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran siswa tanpa ada hukuman ataupun penghargaan ataupun ancaman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Semua orang itu pastinya tujuan akhirnya inginnya pasti kebajikan ya Bapak Ibu. Kan nggak ada tujuan akhirnya saya ingin yang kejelekan, nggak ada deh. Nah pasti semua individu itu tujuannya adalah kebajikan. Nah nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, lintas bahasa, suku bangsa maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Di sini ada 7. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong dan mandiri. Ini kalau di instansi sekolah yang ingin dicapai tujuan akhir kita adalah di profil pelajar Pancasila. Sedangkan di institusi atau organisasi lain, ya kalau di sekolah profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk di IBO Pre-Leaders Program adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Untuk keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak menggunakan orang lain. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai teori motivasi. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Anda berpikir mengapa seseorang bertindak atau berlaku? Anak ini berlaku baik, berlaku buruk. Nah, apakah Anda pernah berpikir mengapa seseorang bertindak? Nah, jadi mereka melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Sesuai judulnya adalah motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan sesuatu bisa jadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Biasanya ini murid ya, atau mungkin bahkan kita sendiri Bapak Ibu. Jadi murid itu melakukan disiplin diri, dia tertib sesuai aturan karena dia itu motivasinya takut dihukum. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada yang tadi disiplinnya karena takut dihukum, yang kedua ini karena dia ingin mendapatkan imbalan, ingin dipuji, wah anak ini pintar, wah anak ini rajin, wah anak ini bisa dapat ranking misalnya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena dia sadar. Nah, untuk yang pertama, untuk yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari luar karena dia hukuman atau karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Nah, tujuan disiplin yang sebenarnya Bapak Ibu adalah motivasi yang ketiga ini. Jadi dia melakukan disiplin diri itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi murid yang mereka inginkan. Ketika murid sudah bisa melaksanakan motivasi ketiga, berarti dia sudah memiliki motivasi intrinsik. Kalau murid sudah memiliki motivasi intrinsik, maka ini akan berdampak panjang karena sudah dari dirinya sendiri. Jadi dia melakukan disiplin itu tidak terpengaruh hukuman,
tidak terpengaruh pula karena penghargaan. Jadi memang benar-benar dari dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan motivasi disiplin positif, motivasi intrinsik ini? Bagaimana kita bisa menanamkan motivasi intrinsik ini pada murid kita? Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, dengan bisa hadir ke sekolah tidak terlambat. Kira-kira motivasi jenengan apa? Apakah yang pertama karena takut dihukum nanti saudaranya bisa, ataukah karena biar dikatakan guru berprestasi oleh kepala sekolahnya, wah ini Pak Susano ini sangat guru teladan sekali, ataukah yang ketiga memang berasal dari diri, aku ini loh kepengen jadi pribadi yang bagaimana, saya berangkat tidak terlambat ini, apakah karena saya menghargai diri saya sendiri? Nah, kita bisa mempertanyakan kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Ini sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara menanamkan disiplin diri. Nah, caranya yaitu Bapak Ibu, kita tanamkan dulu disiplin diri pada diri kita sendiri. Tuh, kita mau muridnya teladan, mau muridnya disiplin, tapi kita tidak disiplin. Nah, padahal guru itu adalah apa Bapak Ibu? Teladan. Oke, guru itu digugu dan ditiru. Kalau gurunya tidak disiplin, tuh bagaimana cara kita untuk menanamkan disiplin diri pada murid? Monggo kita berkaca sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang belum pernah dengar ya Bapak Ibu? Restitusi sudah pernah dengar? Nah, kita akan membahasnya Bapak Ibu. Kalau hukuman sudah bawa. Nah, hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan muridnya hanya menerima hukuman itu tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak diajak seperti ini. Tapi kalau kamu melakukan ini akan mendapatkan hukuman ini, tidak. Jadi dia langsung ketika melakukan suatu kesalahan, dia tanpa kesepakatan langsung dihukum oleh gurunya, langsung diberikan hukuman. Nah, kita lihat konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan guru. Jadi sudah dari kedua belah pihak untuk menyepakatinya. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau oleh sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Misalnya kalau murid datang terlambat 10 menit, maka dia akan ketinggalan pelajaran 10 menit dan disuruh untuk misalnya ditambah 10 menit mungkin. Jadi dia sudah ada kesepakatan sebelumnya, dia sudah kira-kira kalau aku tidak melaksanakan ini nanti konsekuensinya aku akan mendapatkan seperti itu. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi itu Bapak Ibu. Kalau hukuman itu punya nggak ada kesepakatan. Nah, kalau konsekuensi dia sudah tahu sebelumnya. Kemudian yang ditawarkan terakhir ini adalah yang paling baik, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah kondisi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada karakter mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi ini hukumannya itu bukan
atau memang gurunya sudah tahu kalau saya melaksanakan ini akan mendapatkan konsekuensi ini. Kalau restitusi ini murid akan dikembalikan lagi untuk mengingat keyakinan. Jadi kalau keyakinan kan sudah diyakini tadi, guru akan menanyakan kembali mengenai keyakinan murid. Jadi hukumannya akan berasal dari murid itu sendiri. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak. Ketika ada anak berkelahi di kelas, ini contoh kegiatannya. Kalau hukuman ketika ada anak berkelahi di kelas, hukuman maka guru akan marah. Terus anaknya menjadi takut dan menyuruh anak untuk melatih kembali. Dia kesalahannya apa? Tapi hukumannya tidak nyambung. Hukumannya berkelahi tapi disuruh berkeliling ke lapangan, atau dia berkelahi disuruh membersihkan kelas. Itu namanya. Kalau konsekuensi ketika ada anak berkelahi di kelas, guru akan menyuruh anak tersebut untuk membersihkan lingkungan kelas dan sekolah. Guru tegas, siswa menghormati peraturannya. Jadi kalau untuk konsekuensi ini memang sebelumnya dia sudah tahu kalau aturannya dia berkelahi, maka konsekuensinya dia harus membersihkan kelas. Kemudian kalau untuk restitusi, guru akan menanyakan kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Misalnya harus saling menghormati. Guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Untuk kasus kedua, misalnya kegiatan siswa sering tidak mengerjakan PR. Ketika ada siswa tidak mengerjakan PR, untuk hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kesalahannya tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya apa? Hormat bendera. Konsekuensi, karena dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Dia harus mengerjakan PR pada saat jam istirahat atau mengerjakan tugasnya 2 kali lipat. Ini namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi gurunya tegas harus ada kesepakatan, jadi siswa juga akan menghormati. Untuk restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati. Bapak Ibu, sudah sekarang ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah berjudi. Kalau berjudi disuruh mengelilingi lapangan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman pada saat pelajaran. Maka Bapak Ibu ngobrol dengan teman disuruh berjemur. Hukuman. Tidak nyambung ya. Ngobrol sama teman disuruh berjemur di lapangan. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Nah, Bapak Ibu, monggo kita bisa berkaca sendiri-sendiri. Apakah yang kita lakukan dengan murid kita itu kita menghukum atau memberikan konsekuensi? Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Jadi seluruh tindakan manusia itu pasti ada tujuannya. Kita melakukan segala sesuatu itu ada alasannya. Jadi yang kita lakukan itu pasti sudahlah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti sebenarnya kita itu sudah memenuhi 1, 2, atau 3 kebutuhan dasar
kita. Nah, ketika ada orang murid atau kita sendiri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan kebajikan atau melanggar aturan, itu sebenarnya karena kita belum bisa mendapatkan kebutuhan dasar kita. Ya, jadi kalau kita melanggar, murid kita melanggar, itu sebenarnya karena kita atau murid kita itu belum mendapatkan kebutuhan dasar kita. Lalu apa kebutuhan dasar kita itu apa aja? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Akan kita bahas satu persatu di Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah tentang bertahan hidup. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup itu biasanya adalah kebutuhan primer. Kalau di sekolah dulu ya, makan, kesehatan, rumah. Nah, ini bersifat fisiologis. Kemudian untuk kebutuhan yang kedua sampai kelima ini termasuk kebutuhan psikologis. Ya, untuk yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu punya kebutuhan dasar untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima di dalam kelompok tertentu, keinginan untuk bisa terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman atau pasangan hidup, teman kerja seperti tadi. Nah, ini berarti termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan ini hubungannya dengan kompetensi. Jadi dia ingin merasa dengan terampil, diakui prestasinya, saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, pengen biasanya hubungan dengan harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan bebas, mandiri, otonomi, bisa memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar yang terakhir, kesenangan. Jadi kita itu butuh untuk mendapatkan kesenangan, ya, bisa bermain, tertawa dengan orang terkasih, dengan teman-teman. Nah, ini untuk salah satu kegiatannya supaya kita lebih paham mengenai 5 kebutuhan dasar ini. Ini ada suatu cerita apa Bapak Ibu? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Blitarji, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 ini datang kepada gurunya dan menemukan kalau Doni ini seringkali meminta bekal temannya. Jika Anda berada di situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita bisa ketika tadi kita kembali ke awal ya, ketika anak seseorang atau guru atau manusia melakukan suatu pelanggaran, maka berarti ada salah satu atau 2 kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dari cerita ini, kalau Doni sering meminta bekal temannya, kita bisa lihat mungkin saja karena Doni ini alasannya untuk bertahan. Jadi dalam kasus Doni, apabila Doni ditanyai oleh ibunya Bu Ambar, dia akan menjawab karena dia lapar, karena tidak diberikan bekal oleh ibunya. Nah, kalau Doni menjawab seperti itu, berarti kebutuhan dasar Doni yang belum terpenuhi adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena dibawakan bekal, dia lapar. Nah, akhirnya kalau punya temannya, dia melakukan pelanggaran itu, alasannya untuk kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup.
Atau mungkin dia karena alasan yang kedua, ini kasih sayang dan rasa diterima. Dia mengambil bekal makanannya, kita perlu tahu alasannya. Nah, jika ketika dia ditanyakan alasannya, dia mengambil bekal temannya, dia merasa diperhatikan, dia mabuk, artinya teman-temannya memperhatikan, jangan caper. Atau mungkin ketika dia mengambil makanan temannya, akhirnya gurunya berkonsultasi dengan orang tuanya. Nah, akhirnya orang tuanya menjadi memperhatikan. Ini adalah kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Atau mungkin yang ketiga, penguasaan. Bila jawaban Doni dia merasa hebat, temannya takut dijaluki, diminta teman-temannya merasa takut dan dia minta apa diberi keinginan oleh temannya. Itu karena alasannya adalah penguasaan. Kemudian kebebasan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas karena dia merasa perusahaan bekal yang dibawakan oleh ibunya itu aja, setiap hari dibawakan nasi sama mie goreng ya misalnya, dia bosan akhirnya merebut punya temannya, berarti dia telah berusaha memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Dia berusaha dibuatkan menu itu saja. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Bila dia ditanyakan kenapa kamu merebut bekal makanan temanmu, dan dia menjawab, saya merasa lucu aja. Ketika teman saya merasa kesal, wajahnya lucu. Nah, dia memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Lanjut ya Bapak Ibu, karena ini sudah diterangkan, kita cek lagi pengalaman Bapak Ibu dan saya tentunya. Oke, yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya malah harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak ini, kan gak seru jadinya. Kesenangan, kepuasaan, kita lihat ya. Ye, Bapak Ibu, tepat sekali. Yang kedua Bapak Ibu, monggo bisa begini. Ibu tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ye. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nomor kebebasan. Ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi guru malah nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, ataukah bertanggung jawab? Penguasaan. Oke. Lanjut, masih ada juga lagi Bapak Ibu. Ini ada kasus Dinda, seorang anak kelas 2 selalu malas-malasan ketika diajar di kelas akhir-akhir ini. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Dinda? Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dari ibu guru, lagi ya. Apa ini? Bosan.
dibedakan menjadi 5 poin. Yang pertama, jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Bapak Ibu, posisi mana yang biasanya kita pakai untuk mengontrol kita? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai manajer? Nah, sebelum menjawab, kita cari dulu, kita perhatikan dulu definisi dari posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Jadi semua yang ditawarkan orang lain salah. Kalau ingin membuat guru itu berhasil, caraku yang terbaik. Dia akan biasanya akan menggunakan hukuman fisik, dihukum lari, dihukum apa. Ini adalah teori kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi guru ini menggunakan intonasi yang rendah, bahasanya halus, tapi apa? Tujuannya agar murid merasa bersalah dan kasihan kepada gurunya. Ibu guru kecewa sekali dengan kamu. Soalnya halus, tapi kalau bahasanya elokit banget. Kemudian sebagai teman, guru menggunakan kalimat persuasif, ajaran dan intonasi nada suara sama untuk mengontrol muridnya. Teman kan CS, ya. Kemudian sebagai pemantau, guru selalu mengamati murid. Jadi ini lebih ke konsekuensi. Jadi kamu melakukan kesalahan ini, hukumannya ini. Kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Jadi pemantau itu dia akan selalu mengecek. Kalau dia melakukan kesalahan ini, kamu akan ini. Jadi dia selalu mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk lebih lengkapnya bisa kita simak Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Kalau sebagai penghukum, biasanya dia akan memberi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, untuk pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah. Kamu seharusnya begini, ibu kecewa seperti ini. Kalau teman, biasanya dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dibilang, yaudah, nggak apa-apa, nanti bantu. Nah, misalnya seperti itu. Pemantau, dia akan bilang, kamu salahnya ini. Ingat ya, kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Untuk posisi manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Dampak pada murid, kalau penghukum, dia akan memulai salah. Biasanya murid sering dihukum, itu malah akan mengulangi kesalahannya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, karena dia dia akan merasa rendah diri. Maafkan saya yang dulu. Nah, kemudian kalau teman ini bagus, hubungannya dengan guru bagus, tapi dia tidak mandiri kerja guru. Dan ketika gurunya tidak bisa membela, tidak bisa jadi temannya, dia akan sangat kecewa. Kukira guru Pak Guru itu temanku, ternyata tega ya. Dia akan kecewa berat. Kemudian pemantau, dia akan menitik beratkan sanksi atau hadiah muridnya. Wah, kamu pintar, ini bukan memberikan apresiasi, tepuk tangan buat ini. Atau kamu melakukan kesalahan ini, kamu tahu kan konsekuensinya, nanti kamu akan mendapatkan apa. Dan yang terakhir, untuk manajer, dia akan mengevaluasi diri bagaimana murid itu memperbaiki dirinya sendiri. Silahkan ditebak lagi Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan saya kecewa? Apakah pemantau, penghukum, manajer?
kelas. Yang pertama, peraturan itu biasanya rinci dan konkret. Kalau keyakinan itu biasanya lebih abstrak dan universal. Peraturan biasanya dibuat dalam jumlah yang cukup banyak sehingga kelihatan tata tertib. Kalau belum kita SMP itu tata tertib itu ada buahnya di Bapak Ibu. Artinya apa? Jadi pajangan. Malah dia tidak hafal, bahkan kurang memahaminya. Tapi kalau keyakinan, dia bisa mencakup perilaku-perilaku yang berkaitan dengan nilai yang diyakini. Jadi bahasanya itu kalau keyakinan kelas itu lebih sedikit. Bahasanya bahasa yang positif Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas yang dibuat itu misalnya tidak ada kata dilarang membuang sampah di tempatnya. Kalau dilarang membuang sampah di tempatnya diganti dengan kata yang positif jadi bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, prinsip keterlibatan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan murid dalam pembuatannya. Kalau konsekuensi itu biasanya yang bikin kan guru atau sekolah, murid mengikuti aja. Tapi kalau keyakinan ini murid itu dilibatkan. Bagaimana kamu ingin apa supaya kelas ini bisa bersih, bisa nyaman. Nah, dengan keyakinan maka dia akan mengemukakan, membuat sampah pada tempatnya, misalnya saling menghargai seperti itu. Tapi untuk pembuatan keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat yang positif. Jadi jangan, tidak boleh, itu tidak. Nanti diganti dengan kata yang positif. Tidak perlu banyak agar mudah diingat. Kamu ingat kan dengan keyakinan kelas kita? Kalau keyakinan kelasnya terlalu banyak 1 sampai 20, ketika restitusi mungkin ditanyakan, ini kesalahan kamu, ini kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Kan terlalu banyak. Kalau membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, sedikit saja, tapi mudah diingat dan disesuaikan dengan konteks lingkungan. Untuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin jadi orang yang bagaimana dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi ini ada 3, ya, ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita sebagai guru supaya tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada kesalahan kan, yang kita ucapkan misalnya kita tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ini untuk menstabilkan. Jadi kalau anak salah terus tambah disalahkan, maka dia akan mengalami identitas gagal. Jadi supaya dia tidak mengalami identitas, kita konti dulu, tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Semua orang di dunia ini pernah berbuat salah, guru pun juga pernah melakukannya. Kalau sudah stabil, yang kedua dilakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kamu melakukan misalnya memukul memberikan kerja ini pasti kamu punya alasan kan? Iya bu. Nah, ketika dia ditanyakan alasannya, pasti dia akan cerita banyak. Gimana bu? Aku sudah mengerjakan capek-capek, asal dicontoh sama temanku dia nggak belajar. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau dia sudah bisa, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi dia kamu masih ingat kan dengan keyakinan kalau setelah kita sepakati. Ini adalah salah satu contoh
silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan Al-Ibu satu. Kamu pasti punya alasan kenapa luar kertas ke teman-teman kamu saat di pelajaran. Nanti selesai pelajaran kita kumpul ya. Jadi muridnya tidak langsung disalahkan ya Bapak Ibu. Baiklah. Tadi jadi apa? Alasan kamu tadi? Aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman Menyenangkan di kota ini. Tapi bagaimana ya kira-kira Nah, perasaan ini hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. pasti telah Dia merasa senang melihat teman temannya. bagaimana sekarang bisa terlihat seperti itu? di dalam pertemuan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman satu pelajaran Pak. Apakah ada solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saya tidak istirahat berbeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Susah waktu itu. Baik, Bapak hargai sehari untuk berbagi diri. Terima kasih juga saatnya jadi Bapak akan coba berterima kasih. Nah, dari video ini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Jadi untuk menangani kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, nah dengan segitiga restitusi, maka murid itu dengan mengingatkan keyakinan kelas, dia akan berusaha mencari sendiri solusinya. Oh, saya melakukan kesalahan ini. Berarti apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki supaya saya tetap senang tapi tidak mengganggu teman-teman saya. Ini selanjutnya berbagi praktik baik saya Bapak Ibu. Ini contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi ada murid saya yang bernama Viola, dia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya yang marah dan sampai meninggal. Ini saya juga mendokumentasikan pembuatan keyakinan kelas saya. Yang pertama, ketika saya akan membuat keyakinan kelas, guru akan menyampaikan pemahaman mengenai keyakinan kelas. Yaitu setelah saya jelaskan, kemudian selanjutnya saya membagikan kertas warna agar murid bisa menuliskan keyakinan yang diyakini dia mengenai nilai-nilai kebajikan. Dia akan menuliskan pada kertas warna tersebut. Kemudian setelah menuliskan, masing-masing murid akan menempelkan keyakinan kelas tadi di papan
Kemudian setelah itu untuk sekretarisnya, kemudian keyakinan yang sama ditulis jadi satu, yang lain ditulis kembali. Setelah itu setelah disepakati, kemudian ketua kelas akan membacakan keyakinan kelas yang telah disepakati, dan keyakinan kelas yang harus diyakini ada pada gambar nomor 6. Jadi harapan dari penerapan keyakinan kelas ini diharapkan mampu menunjukkan motivasi penting, karena ini dari keyakinan muridnya sendiri, bukan bukunya yang buat, tapi ini berdasarkan dari keyakinan muridnya sendiri. Kalau berdasarkan dari keyakinan diri sendiri, maka bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu itu dari dirinya sendiri, bukan karena takut dukungan atau karena mengharapkan penghargaan. Ini aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah kita ini, Bapak Ibu, setiap pagi. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, ini ada pantun. Mungkin kemudian Bapak Ibu bisa menjawabnya, ya. Pergi ke masjid memperbaiki kotak amal. Balik ke rumah memperbaiki pagar. Jangan menyerah karena gagal. Mari maju serentak wujudkan merdeka belajar. Oke, terima kasih. Ini penyampaian dari saya, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu guru kita langsung saja, ya, tidak usah ke MC, langsung kita ke sesi tanya jawab. Mungkin dari pemaparan yang telah sampaikan ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo Bapak Ibu. Tulis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Putri, bagaimana hasil keyakinan kelas yang sudah dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Bu Rizky sudah memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Jadi karena keyakinan kelas ini baru saya laksanakan sekitar 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, Bapak Ibu. Jadi menurut saya, alhamdulillah ini sudah ada perkembangan, sudah baik. Oke. Nah, mungkin kalau ini bisa dilaksanakan selanjutnya, ini hasilnya kan sudah, menurut saya sudah lumayan. Karena untuk membuat anak memiliki motivasi intrinsik itu bukanlah hal yang mudah. Jadi ya sudah ada hasilnya, tapi belum efektif sempurna seperti yang diharapkan. Tapi memang kita sebagai guru memang harus sabar. Saya harapkan, saya yakin jika di kelas saya dan di kelas-kelas lain menerapkan keyakinan kelas ini, karena keyakinan ini kan berasal dari murid sendiri, ya Bapak Ibu. Insya Allah hasilnya pasti akan lebih baik, dan disiplin positif, budaya positif yang kita harapkan di sekolah kita bisa berhasil. Untuk mungkin ada pertanyaan lain, mungkin Pak Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Fitri untuk mengajukan satu pertanyaannya. Tadi kan Ibu Fitri menyampaikan ada yang namanya restitusi. Restitusi itu kan pastinya ada kemungkinan tidak berhasil. Apa yang Ibu Fitri lakukan apabila restitusi yang Ibu lakukan belum berhasil? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Pak Susanto. Bagaimana jika kita sudah melakukan restitusi, kemudian restitusinya belum berhasil, Pak? Begini Bapak Ibu. Jadi kita itu memang diupayakan kita dalam ketika murid melakukan kesalahan, kita supaya
melakukan kegiatan restitusi. Jika misalnya restitusi yang kita lakukan belum berhasil, maka kita bisa melakukan restitusi kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena ini semuanya tergantung dari permasalahannya. Permasalahannya apakah ringan atau permasalahannya lebih abstrak, lebih sulit. Juga tergantung dengan karakter murid. Karakter murid yang biasanya belum keyakinan kelasnya belum optimal berjalan dengan baik. Mungkin untuk melakukan restitusi ini belum bisa satu kali berhasil. Jadi misalnya restitusi pertama berhasil, kita bisa melakukan restitusi yang berikutnya. Untuk kasus apakah ada tanggapan lain? Tidak. Ini dari Bapak Ibu Guru, apakah masih ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini mengenai sertifikat restitusi kembali. Kalau Pak Susanto tadi menanyakan bagaimana jika sertifikat restitusi itu tidak berhasil. Yang saya ingin tanyakan, apabila terjadi pelanggaran di saat jam pembelajaran, apakah restitusi itu akan dilaksanakan pada saat itu juga, mengingat tahapannya itu sangat banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lia atas tanggapannya. Bu Lia menanyakan apa tadi Bu Lia? Jika terjadi jika keyakinan kelas ini dilanggar pada saat jam pelajaran, apakah restitusi ini langsung dilaksanakan saat itu juga karena tahapnya yang banyak ini? Jadi ketika kegiatan misalnya murid ketika pembelajaran dia pakai kuitnya dengan kertas atau mungkin dia mencontek pekerjaan temannya ketika di tengah pembelajaran. Jadi kita tidak langsung melaksanakan restitusi pada saat itu. Jadi pada saat dia melakukan pelanggaran, mungkin kita bisa mengalihkan perhatian kita, mungkin dengan kita ajak speaking, bernyanyi atau lainnya. Kemudian kita bisa menemui guru tersebut untuk kita ajak melakukan tahap restitusi pada saat jam istirahat atau setelah jam pembelajaran. Jadi tidak mengganggu jam pembelajaran, dan karena tahapnya yang begitu banyak, jadi kita butuh konsentrasi agar murid itu bisa menyadari kesalahannya. Begitu Bu ya, mungkin ada tanggapan? Apakah dari Bapak Ibu Guru ada tanggapan yang lain? Tidak. Sampun ya. Karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin penyampaian materi dari saya, diseminasi praktik baik budaya positif saya akhiri saat ini. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bu Putri. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita yang belum atau sudah tapi belum berhasil dalam melaksanakan paparan kelas. Terima kasih Bu Putri. Semoga dalam waktu dalam membagikan ilmunya lagi. Terima kasih. Ya. Seiring dengan berakhirnya paparan
Fitri berakhir pula acara pada pagi hari ini. Bila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya beri akhir dalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.